Please ya, kalian ikut ya please. Ajak Febri memohon. Sekali ini aja, ucap Febri lagi. Dulu pas di Ciremai lu juga bilang gitu, jawab Dion. Ini yang terakhir dah, gue ada temen yang mau ikut bareng, ucap Febri. Febri mengajak kami untuk mendaki Gunung Slamet. Padahal libur kuliah akan berakhir 10 hari lagi. Ngapain liatin gue anjir? Ucap gue salting ketika semua mata tertuju ke arah gue. Kami kembali berdebat di angkringan Pak Deanto ini. Febri terus memohon agar kami ikut dalam pendakiannya bersama teman-teman yang lain. Setelah sekian purnama kami berdebat, akhirnya kami memutuskan untuk ikut dalam pendakian kali ini. Kami meminta izin kepada orang tua masing-masing waktu itu juga. Walaupun susah mendapatkan izin, pada akhirnya kami diizinkan juga oleh orang tua kami masing-masing. Kami berangkat pada sore harinya. Kami berangkat pada pukul 15:30. Pendakian kali ini benar-benar mendadak. Kami berangkat dari Jakarta ke Purbalingga menggunakan mobil milik Olive. Sebenarnya Olive ini orang kaya. Dulu gue sempat insecure ketika tahu siapa dia sebenarnya. Dalam perjalanan, kami mampir membeli perbekalan untuk pendakian kami kali ini seperti beras, mie, dan lain-lain. Di perjalanan, mobil dipenuhi oleh banyaknya alat-alat pendakian. Dion terus mengeluh karena ruang geraknya sempit. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan yang panjang, kami sampai juga di base camp Gunung Slamet via Bambangan. Gue segera menurunkan mereka dan mencari tempat parkir. Kami sampai pada malam hari pukul 23.00 dan kami memutuskan untuk mendaki pagi harinya. Temen lu di mana? Tanya Yuki kepada Febri. Bentar, masih di jalan, jawab Febri. Setelah menunggu cukup lama, teman-teman Febri tidak juga datang, sehingga kami ketiduran di area base camp ini karena kelelahan dalam perjalanan. Pagi yang cerah, pagi yang indah, dan pagi yang dingin. Perlahan gue membuka kedua mata. Setelah gue membuka mata, terdapat selimut di tubuh ini. Selimut siapa itu? Sedangkan hanya ada Dion di sini. Gue segera membangunkan Dion dan mencari keberadaan teman-teman yang lainnya. Dari kejauhan, gue melihat Olive dan yang lainnya sedang asik mengobrol dengan orang yang belum pernah gue temui sebelumnya. Gue dan Dion segera menghampiri mereka. Selamat pagi, gengs, ucap Dion sambil menguap. Nih, temen yang gue maksud, ucap Febri sambil menunjuk 5 orang yang belum gue kenali tersebut. Dari logatnya aja udah ketebak kalau mereka ada yang dari Jawa dan Sunda. Gue dan Dion berkenalan dengan mereka. Nama mereka adalah Akmal, Rizal, Milka, Eko, dan Mawar. Umur kami terpaut 3 tahun lebih muda dari mereka. Ya, ini adalah awal mula bertemunya gue dengan Akmal, sebelum kami menjadi teman yang akrab seperti sekarang ini. Beberapa gunung udah gue daki bersamanya. Setelah mengobrol cukup lama, kami memutuskan untuk segera sarapan sebelum melakukan pendakian. Dan inilah awal mula terjadinya masalah. Kami makan di sebuah warung dekat base camp. Kami makan seadanya, yaitu nasi dengan lauk sayur-sayuran. Tak lupa juga tempe dan rempeyek. Rempeyek adalah awal dari masalah dalam pendakian kali ini. Tanpa disengaja, gue mengunyah rempeyek yang sangat keras hingga membuat sakit gigi gue kambuh. Asem, ucap gue ketika gigi gue sakit gara-gara rempeyek tadi. Jadi, gigi geraham gue tuh numbuh padahal gigi lama masih ada.
Kalau emang lagi sakit, bukan main rasanya. Pernah gue gak tidur selama 24 jam gara-gara sakit gigi. Kenapa, Lang? Tanya Olive sambil memberikan segelas teh hangat. Gigi gue sakit lagi, ucap gue sambil memegangi pipi. Ada-ada aja sih, saut Yuki. Ya udah, makan dulu ya, nanti minum obat, ucap Olive. Sedangkan gue udah gak nafsu makan lagi. Singkatnya, setelah kami makan dan mandi, kami bersiap-siap sebelum memulai pendakian kali ini. Membagi tugas dan merapikan barang-barang yang akan kami bawa. Jam menunjukkan pukul 07:30. Kami segera mengurus registrasi. Setelah selesai, kami memulai pendakian kali ini. Kami mulai menggendong carrier yang kami bawa. Tak lupa juga membaca doa yang dipimpin oleh Akmal. Dalam pendakian kali ini, entah kenapa gue merasa aman, karena rame-rame. Perjalanan dipimpin oleh Akmal, lalu disusul oleh Milka, Febri, Dion, Yuki, Olive, gue, Mawar, Rizal, dan terakhir Eko. Selamat, I'm coming, ucap kami. Dari base camp menuju pos 1, perjalanan kami melewati perkebunan warga. Hamparan perkebunan yang diselimuti kabut pagi terlihat sangat indah kala itu. Belum apa-apa udah kayak gini, ucap gue. Apalagi puncaknya ya, sambung Olive. Berbeda dengan bayangan gue sebelumnya, ternyata di sini banyak tukang ojek yang menawarkan jasanya. Dengan berat hati, kami menolak tawaran sang bapak. Sakit gigi yang tadi tidak begitu terasa, tiba-tiba berubah menjadi sakit gigi yang sangat menyiksa. Ditambah udara yang sangat dingin menembus pipi dan mengenai gigi. Dalam perjalanan, kami asik mengobrol, tetapi tidak dengan gue. Gue hanya diam sambil memegangi pipi gue. Pendakian yang harusnya penuh kegembiraan, kini berubah menjadi pendakian penuh penderitaan. Pengen rasanya gue pulang terus tidur seharian di kamar. Kami sudah melewati perkebunan warga. Setelah itu, jalur yang kami lewati cukup menanjak, yang membutuhkan tenaga ekstra untuk melewatinya. Belum ada kejadian mistis yang kami temui. Hingga akhirnya, kami sampai di pos 1. Ada beberapa pendaki lain di pos 1 ini. Gue dan Olive menyender di sebuah pohon. Kami istirahat sebentar di sini. Karena sakit gigi tidak juga mereda, gue meminta obat sakit gigi kepada Olive. Liv, minum obat dong, ucap gue. Ya udah, gue minta ke Mbak Milka dulu ya, soalnya dia yang bawa obat-obatan, ucapnya sambil beranjak pergi meninggalkan gue sendirian. Tak lama kemudian, Olive kembali sambil membawakan obat anti nyeri di tangannya. Setelah istirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2, kami mulai menemukan kejadian-kejadian mistis, tapi masih di batas wajar. Pohon kecil yang berada di samping jalur tiba-tiba bergerak dengan sendirinya, yang membuat gue cukup merinding, dan dari situ suasana menjadi agak berbeda. Kami berjalan mengikuti Akmal, karena hanya dia, Rizal, dan Eko lah yang pernah mendaki di gunung ini. Cuaca pada hari itu sedikit mendung, dan udara cukup dingin, walaupun sudah menjelang siang. Kabut tipis mulai datang dan menemani perjalanan kami kala itu. Akmal yang berada di depan menyuruh kami untuk tidak berjaga jarak. Rapet-rapet, jangan sampai nyusahin, ucapnya. Wewangian bunga mulai tercium di hidung kami. Udah lama gue tungguin, akhirnya muncul juga, ucap Akmal yang membuat gue ingin memberikan sentuhan halus di kepalanya.
Aroma itu semakin menyengat di hidung kami. Wangi sih, tapi kan... Ah! Teriak Mawar yang berada tepat di belakang gue. Sedikit kaget karena dia berteriak tepat di kuping gue. "Kenapa lu?" tanya Rizal. "Gak apa-apa, biasa suka ngagetin," ucapnya. Padahal dia pucat, pertanda bahwa dia merasakan ketakutan. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, akhirnya kami sampai juga di pos 2 Pondok Walang. Terdapat pendaki lain juga di sini. Kami kembali beristirahat di sini. Canda tawa kembali kami lontarkan. Gerimis rintik-rintik mulai turun membasahi badan kami. Sekitar 15 menit kami beristirahat. Kami kembali melanjutkan perjalanan untuk menggapai puncak gunung ini. Masih dengan posisi yang sama, kami melanjutkan perjalanan. Tidak ada masalah yang kami temui selama perjalanan dari pos 2 ke pos 3. 2 jam lebih kami berjalan, akhirnya kami sampai juga di pos 3. Kami makan siang di sini. Para wanita yang menyiapkan makanan, sedangkan yang laki asik mengobrol dengan pendaki lain. Milka memanggil kami untuk segera makan dan kembali melanjutkan perjalanan karena hari sudah mulai sore. "Makan dulu, udah mau sore," ucapnya. Kami segera makan agar tidak menyusahkan nantinya. Walaupun gigi gue sakit, tapi tetap gue paksa. Setelah makan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Iya, ini yang gue tunggu-tunggu, Samarantu. Pos yang menurut orang-orang pos paling angker di gunung ini. Di tengah-tengah antara pos 3 dan pos 4, gangguan mulai kami temukan. Suara cekikikan mbak-mbak sialan terdengar di telinga kami. Tawanya yang membuat bulu kuduk gue merinding. Suara tersebut masih terdengar di telinga kami. Hingga tiba-tiba mbak-mbak sialan tersebut menampakkan dirinya tepat di samping gue. Anehnya hanya gue sendiri yang melihatnya. Wajah mbak-mbak sialan tersebut rusak dan dipenuhi luka. Mbak-mbak sialan tersebut hanya terlihat sekedipan mata, tapi benar-benar terlihat jelas. Entah kenapa mbak-mbak sialan selalu ngusilin gue dimanapun gue berada. "Wasu!" teriak gue ketika mbak-mbak sialan tersebut berada tepat di samping gue. "Kenapa, Lang?" tanya Olive sambil memegang pundak gue. "Mbak-mbak sialan," ucap gue dengan nafas ngos-ngosan karena trek Gunung Selamat ini memang sangat menguras tenaga. Kami memutuskan untuk beristirahat sebentar di sini sekedar untuk meluruskan badan. Setelah 10 menit kami beristirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami sampai juga di pos Samarantu sekitar pukul 18.00. Karena takut kemalaman untuk sampai di pos 5, kami memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan. Pos 4 Samarantu ini memiliki aura yang sedikit berbeda. Terdapat aura negatif yang begitu kuat di sini. Tapi memang gue merinding ketika melewati pos ini. Kami berhasil melewati pos Samarantu, tetapi tiba-tiba Akmal menghentikan langkahnya. "Kenapa, Mal?" tanya Milka. Akmal tidak menjawab. Dia hanya menaikkan tangan kanannya, pertanda kami tidak boleh melewati dirinya. Sedangkan matanya tertuju pada suatu tempat. Setelah kami melihat tempat tersebut, kami melihat seorang pendaki dengan pakaian yang kotor berdiri membelakangi kami. Jaraknya cukup jauh. Betapa kagetnya kami setelah pendaki tersebut membalikkan badannya. Iya, pendaki itu tidak memiliki kepala. Olive berteriak cukup kencang dan langsung memeluk gue.
jantung gue berdetak sangat kencang. Segala doa gue baca dalam hati, bahkan doa makan juga gue baca kala itu karena saking takutnya. 5 menit kami melihat sosok itu, akhirnya dia pergi juga dari pandangan kami. Kami memutuskan untuk cepat-cepat karena hari sudah malam. Setelah berjalan tidak terlalu lama, akhirnya kami sampai juga di pos 5. Kami membuat tenda di pos ini. Ada beberapa tenda dari pendaki lain juga di sini. Setelah tenda jadi, gue segera masuk tenda untuk istirahat karena sakit gigi gue sudah tidak tertahan lagi. Sedangkan yang lainnya masih di luar tenda. Mau kemana, Lang? Tanya Olive. Gue istirahat dulu ya, gigi gue sakit. Jawab gue sambil memasuki tenda. Tanpa gue sadari, gue malah ketiduran. Hingga sekitar pukul 20 lebih 30 menit, gue dibangunkan Olive untuk makan malam. Lang, bangun Lang, makan dulu. Tadi lu makannya dikit kan? Ucapnya sambil menggoyang-goyangkan tubuh gue. Gigi gue sakit kalau buat makan, Liv. Gak nafsu makan gue. Jawab gue sambil merem. Tadi siang, lu makannya cuma beberapa suap. Kalau lu gak makan, lu kenapa-napa nanti. Ucapnya. Tapi gigi gue sakit. Jawab gue. Mau mie? Tanya Olive. Kuah apa goreng? Kuah kayaknya enak. Jawab gue sambil duduk dengan cepat. Ya udah, yuk keluar. Ucap Olive. Yuk. Ucap gue sambil keluar tenda. Setelah gue keluar tenda, gue kembali mengobrol dengan teman-teman gue yang lainnya. Tak lama kemudian, semangkuk mie kuah spesial buatan Olive sudah datang. Gue segera memakan mie tersebut. Mie yang sangat enak karena terdapat bumbu-bumbu cinta di dalamnya. Gue segera menghabiskan mie tersebut tanpa sisa. Singkatnya setelah makan, kami segera tidur karena besok dini hari kami langsung summit. Tetapi gue gak bisa tidur karena tadi sudah tidur. Pakai ketiduran segala tadi. Sekarang jadi gak bisa tidur kan? Ucap gue sambil menutup mata berusaha untuk tidur. Beberapa jam gue berusaha untuk tidur, tetapi gue tidak juga bisa tidur karena sakit gigi yang sangat menyiksa. Sekitar pukul 23.00, gue masih belum bisa tidur karena cenat-cenut. Yang gue rasakan gigi gue belum juga mereda. Tiba-tiba terdengar suara riuh teriakan orang yang berada di luar tenda yang membuat sakit gigi gue semakin menjadi-jadi. Semakin gue tutupin telinga gue menggunakan tangan, semakin keras pula suara tersebut terdengar di telinga. Sialan, siapa sih malam-malam teriak-teriak? Gak tahu apa gigi gue sakit goblok. Ucap gue dalam hati. Gue segera bangun dan keluar tenda untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar tenda. Setelah gue keluar tenda, tidak ada apapun di sini. Begitupun dengan suara tadi yang tiba-tiba menghilang dari telinga gue. Hanya ada suara binatang malam. Woi, bisa gak sih malam ini gak usah ganggu gue? Gigi gue sakit blok goblok. Ucap gue sedikit kencang. Sakit gigi merubah segalanya. Mereka aja gue marahin di kandangnya. Karena gue gak bisa tidur, gue memutuskan untuk duduk sebentar di luar tenda. Walaupun angin lumayan kencang. Entah kenapa gue malah takut sendiri sama omongan gue tadi. Khawatir kalau akan berdampak buruk pada pendakian kami kali ini. Duh, ngapunten mbah. Saya gak bermaksud menyinggung. Ucap gue ketika perasaan gue tiba-tiba gak enak. Gue segera masuk ke dalam tenda karena agak merinding. Pada pukul 02.00 dini hari,
Yuki membangunkan gue untuk summit. Padahal gue baru beberapa jam tidur. "Lang, bangun. Lu mau ikut summit nggak? Kalau enggak gue tinggal," ucapnya. "Jam berapa sekarang?" "Jam 2, jawab Yuki. "Buset, pagi amat dah," ucap gue. "Iya, kita kan mau ngejar sunrise," jawab Yuki. Kami segera keluar tenda untuk makan, karena perjalanan menuju puncak cukup panjang dan melelahkan. Setelah makan, kami memulai perjalanan. Kami hanya membawa barang yang diperlukan saja. Perjalanan kali ini bersamaan dengan salah satu rombongan lainnya. Mereka berjumlah 6 orang. Perjalanan dari pos 5 sampai pos 9 Pelawangan tidak ada kendala alias perjalanan kami mulus. Udara sangat amat teramat dingin di sini. Akhirnya kami sampai juga di pos 9 Pelawangan. Pemandangan matahari terbit atau sunrise terlihat sangat indah. Tak hanya itu, terlihat juga gunung lainnya di sini. Gunung itu adalah Gunung Sinduro, Sumbing, dan Perahu. "Bagus banget," ucap Yuki. "Masih belum seberapa, masih ada puncak," jawab Febri. Setelah puas menikmati pemandangan yang sangat indah ini, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Trek menuju puncak ini terdapat kerikil dan pasir yang mudah terjatuh. Kami melewati jalur ini dengan saling bantu-membantu. Beberapa kali kami terpeleset karena licin. Jalur ini benar-benar menguras tenaga. 2 jam lebih kami berjalan di atas kerikil. Akhirnya kami sampai juga di puncak. Pemandangan yang sangat-sangat indah di mana samudra awan terbentang jelas di hadapan kami. Kami beruntung karena cuaca hari itu cerah. Kami sampai di puncak sekitar pukul 06:30. Pemandangan yang tidak bisa gue lupakan. Akmal dan Milka terlihat bermesraan sambil menikmati indahnya alam. Iri terasa di hati ini. "Duh Gusti, kapan gue bisa kayak mereka?" ucap gue dalam hati. Tiba-tiba Olive menghampiri gue dan menyenderkan kepalanya di bahu gue. Kedekatan tanpa adanya sebuah hubungan atau hubungan kami hanyalah sebatas teman. Entahlah. "Bagus banget ya Lang," ucap Olive. "Iya, apalagi ada elu," jawab gue. Kami kembali menikmati indahnya samudra awan ini. Tak ada kata yang gue dan Olive ucapkan. Olive berusaha menutupi air matanya, tetapi sayang, air mata itu terlebih dahulu melintas di pipi. Setelah puas menikmati keindahan ciptaan Tuhan, kami memutuskan untuk segera turun. Suatu kehormatan bisa memijakan kaki di atap tertinggi tanah kelahiran. Sampai jumpa lagi kawan, gue akan kembali di masa yang akan datang. Kami turun pada pukul 08.00. Mendung tiba-tiba datang menemani perjalanan kami kala itu. Perjalanan dari puncak menuju pos 9, gue mendapatkan sedikit masalah, di mana gue terjatuh secara tiba-tiba. Seperti ada yang mendorong gue dari belakang. Tetapi siapa? Brak! Suara gue nyungsep ke depan. "Buset, malah turu," ucap Akmal. "Turu matamu turu," saut gue. "Elu kenapa Lang?" ucap Olive sambil berlari menolong gue. Terdapat sedikit luka di bagian tubuh gue karena kejadian tersebut. "Ayo bangun, lanjut kita," ucap Akmal. "Sakit ya Lang?" tanya Olive. "Cuma luka dikit aja itu, gak nyampe lumpuh," sahut Akmal. Kami kembali melanjutkan perjalanan. 2 jam perjalanan, kami sampai juga di pos 9. Kami beristirahat sejenak di sini. Setelah beristirahat,
kami kembali melanjutkan perjalanan. Mendung masih menemani, tetapi butiran air tidak juga turun. Singkatnya, perjalanan kami dari pos 9 ke pos 7 tidak mendapatkan masalah. Kami beristirahat di pos 7 ini, sekedar untuk minum dan makan roti yang kami bawa dari pos 5. Setelah beristirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Ketika kami akan kembali melanjutkan perjalanan, gerimis rintik-rintik mulai datang. Begitupun dengan kabut tipis. Kami segera memakai jas hujan, karena khawatir jika hujan deras akan datang secara tiba-tiba. Perjalanan dari pos 7 menuju pos 6, kami dihantui oleh suara langkah kaki yang berada di belakang kami. Tetapi tidak ada siapa-siapa di belakang. Akmal meminta untuk bertukar posisi dengan Eko di sini. "Kok tuker?" pinta Akmal yang langsung disetujui Eko. Sekarang kami dipimpin oleh Eko, sedangkan Akmal berada di barisan paling akhir. Suara mbak-mbak sialan mulai terdengar di telinga kami. "Fokus," ucap Akmal yang berada di belakang. Memang gangguan yang kami alami lebih ke suara dan tidak dinampakkan wujud aslinya. Suara kuda berjalan juga terdengar di telinga kami. Jujur, ini suara yang paling bikin gue takut selama ini. Entah kenapa perasaan gue gak enak setelah mendengar suara tersebut. Setelah sampai di pos 6, kami hanya beristirahat sebentar. Setelah itu, kami kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan kami masih dihantui oleh suara langkah kaki. Mbak-mbak sialan tiba-tiba terlihat di atas pohon. Mbak-mbak itu melihat kami. Wajahnya pucat seperti habis berenang 2 hari. Kami berhasil melewatinya, seakan sudah terbiasa dengan kehadirannya. Walaupun sebenarnya gue takut. Akhirnya kami sampai juga di pos 5. Kami makan siang di sini walaupun sudah menjelang sore. Sebenarnya gue keliang-keliang selama perjalanan tadi karena kelaparan. Setelah makan, kami mengobrol dengan rombongan pendaki lain. 2 jam kami berhenti di pos ini. Kami memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan, tak lupa kami merapikan tenda dan membawa turun sampah. Perjalanan menuju pos 4, kami seperti berputar-putar di sini. "Kok kayak muter-muter doang ya?" ucap Dion. "Tenang, walaupun mati, kita matinya bareng-bareng kok," ucap Akmal bagaikan seorang yang tak memiliki dosa. "Cangkemmu," ucap Rizal sambil memukul kepala Akmal. "Doa aja jangan sampai putus," sambung Milka. Bau dupa tiba-tiba datang sangat menyengat. "Bau apa nih?" ucap gue. "Kayak dupa," jawab Eko. Setelah berjalan sangat lama, akhirnya kami sampai di pos 4 Samarantu. Banyak pendaki lainnya di sini. Kami memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari pos 4 ke pos 3, kami tidak mendapatkan masalah. Akhirnya kami sampai juga di pos 3. Karena hari sudah hampir malam, kami memutuskan untuk bermalam di pos 3 ini. 3 tenda sudah berdiri. Kami segera membuat api unggun dan memasak. Dinginnya malam tidak bisa mengalahkan hangatnya persahabatan. Setelah makan, satu persatu dari kami mulai memasuki tenda, tetapi gue dan Olive tetap berada di luar. Hampir 3 jam gue dan Olive mengobrol berdua di luar tenda. Obrolan yang cukup emosional. Karena sudah tengah malam, gue dan Olive pergi ke tenda masing-masing untuk tidur. Setelah gue masuk ke dalam tenda,
Temen gue yang lainnya sudah terlelap dalam tidur. Pada pukul 05:30 gue terbangun. Entah apa penyebabnya, padahal biasanya gue bangun paling akhir. Gue segera membuka mata. Terlihat Dion dan Yuki masih tertidur. Gue memutuskan untuk keluar tenda. Gue mulai memijahkan kaki di luar tenda. Luka di kaki gue terasa perih karena terkena air bekas hujan semalam. Setelah gue keluar tenda, terdapat Olive, Milka, Mawar, Febri yang sudah berada di luar tenda. Mereka sedang memasak untuk sarapan. Dengan rambut diikat ke atas, Olive mengaduk masakan. Baru bangun, udah disuguhin pemandangan kayak gini. Mimpi apa gue semalam? Udah bangun, Lang. Gigi lu masih sakit? Tanya Olive dengan senyumannya. Udah mendingan, jawab gue. Tak lama kemudian, Olive datang dengan membawakan segelas air putih hangat di tangannya. Diminum ya, Lang, ucap Olive sambil memberikan segelas air. Kok cuma air putih sih? Lu kan lagi sakit gigi, gak boleh minum yang manis-manis. Cukup liatin aku aja kalau mau yang manis-manis mah, ucap Olive dengan senyumannya. Duh, gak mampu aku, ucap Milka sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Satu persatu dari kami mulai keluar tenda. Setelah sarapan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Tidak ada gangguan, hingga akhirnya kami sampai di base camp. Tetapi malah Akmal yang seperti orang stres. Ya, dia ngomong sendiri. Makasih ya, udah nemenin perjalanan kami, ucapnya. Ngomong sama siapa lu? Tanya gue. Lu ingat pendaki tanpa kepala kemarin? Dia ikut dalam pendakian kita. Kita juga sempat mampir di alamnya, ucapnya sambil pergi meninggalkan kami semua. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.